Pemirsa, sebuah minimarket di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten disatroni kawanan perampok. Para pelaku sempat menyekap karyawan sebelum dikepung warga dan polisi. Kawanan perampok yang menyatroni minimarket di Jalan Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, terekam kamera pengawas. 3 pelaku yang diduga membawa senjata tajam langsung menyekap 3 karyawan yang sedang bertugas ke lantai 2 minimarket. Aksi perampokan yang terjadi Selasa malam ini diketahui setelah warga mendengar teriakan minta tolong karyawan yang disekap. Ada karyawan Alfa dari samping sebelah minta tolong, kan situ kan sebelah kan ada ini, ada inilah minta tolong sama tangga sebelah itu. Tangga sebelah minta tolong, dia langsung ngasih tahu warga sekitar, ada datang warga. Warga bersama polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengepung minimarket. Polisi sempat melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara agar para pelaku menyerah. Setelah hampir 2 jam dikepung, para pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan. 3 karyawan minimarket yang disekap bisa dibebaskan tanpa ada yang terluka. Kemudian modus daripada pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Mereka datang ke Alfamart tersebut ketika Alfamart tersebut dalam proses tutup toko. Jadi kurang lebih pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian para pelaku 3 orang, 2 menggunakan senjata. 1 senjata diduga senjata api yang sempat ditodongkan kepada salah satu karyawan yaitu kasir. Kemudian 1 menggunakan senjata tajam pisau. Pasca perampokan, kondisi minimarket masih tutup. Pihak minimarket juga belum bisa merinci kerugian akibat peristiwa perampokan tersebut. Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Firman Immanuel Prangenangin dicopot dari jabatannya buntut dugaan penjebakan dan penangkapan remaja yang menerima narkoba. Pencopotan dilakukan Kapolda Sumatera Utara setelah video dugaan penjebakan oknum polisi viral dan menuai beragam kecaman publik. Inilah rekaman CCTV saat 2 petugas Sat Narkoba Polres Binjai menangkap seorang remaja di sebuah warung internet di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Dalam rekaman, seorang pemuda mengenakan kaos biru yang diduga memberi narkoba dibiarkan kabur dan tidak ikut ditangkap oleh petugas kepolisian. Video tersebut viral. Diduga polisi sendirilah yang menjebak sekaligus menangkap remaja tersebut. Setelah viral dan menuai beragam kecaman, akhirnya Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak bersikap dengan mencopot Kasat Narkoba Polres Binjai, yakni AKP Firman Immanuel Prangenangin. AKP Firman dianggap lalai mengawasi anggotanya. Posisinya sebagai Kasat Narkoba Polres Binjai digantikan oleh AKP Irfan Rinaldi Pane. Itu sebagai wujud pertanggungjawaban seorang pimpinan. Kasatnya harus bertanggung jawab, karena lemahnya pengawasan terhadap anggota, sehingga anggota melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu sebelumnya anggota sudah diperiksa dan pendalaman lebih lanjut terkait dengan hal itu pun juga kasatnya saat ini juga sedang dimintai keterangan. Sementara itu, 2 bintara anggota Sat Narkoba Polres Binjai yang terekam CCTV tersebut juga diperiksa di Bid Propam Polda Sumatera Utara. Sebuah minibus tertabrak kereta rute Bogor-Jakarta. Sang sopir selamat setelah mobil yang dikendarainya terseret sejauh 10 meter. Minibus ini ringsek setelah tertabrak komuter lain di perlintasan Palang Pintu Manual Rawageni, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Minibus ini terseret sejauh 10 meter. Sesaat setelah tabrakan, sopir minibus selamat dan berhasil keluar dari kendaraannya. Diduga sopir tidak mendengar teriakan penjaga pintu kereta karena kondisi kendaraan ramai. Akibat kecelakaan ini, perjalanan KRL Depok Jakarta terhenti dan penumpang terpaksa dievakuasi. Ya, waktu itu kan ini mobil mau naik, kan?
saya dekat rel, saya udah stop. Ini portal udah agak turun. Saya suruh awas. Dia mau masuk. Nah, kereta itu lewat. Posisi padat rame gitu, Bang? Enggak. Di belakangnya? Enggak, di sini mah lagi kosong. Mungkin yang ramenya di bawah. Saya udah stop, awas. Itu mungkin dia posisi dan mungkin kaca juga nggak ketutup jadi nggak kedengeran gitu. Pihak kepolisian dibantu damkar dan teknisi kereta melakukan sterilisasi dan evakuasi mobil yang kondisinya terhimpit kereta dan pagar. Perlintasan kereta api di Citayam, lokasi terjadinya kecelakaan mobil tertabrak KRL, tidak memiliki alarm pengingat. Bagaimana sebenarnya situasi di sana? Berikut laporan Iyung Rizky dari Citayam, Depok, Jawa Barat. Bisa kita lihat di belakang kita ini kondisi jalan di Rawateni ini cukup ramai lancar sehingga bisa menimbulkan kemacetan. Dan lihat dari posisi penyeberangan di depan itu memang posisi agak naik ke atas, sedikit tanjakan, sehingga mobil yang harusnya berputar atau hendak berputar itu harus melewati tanjakan yang ada di pinggir jalan raya ini. Bisa kita lihat saat ini pihak dari PT KAI sedang melakukan pembenahan terkait di rel kereta api ini. Saat ini PT KAI terlihat tampak menutup untuk kereta karena untuk membersihkan atau merenovasi bagian-bagian yang rusak. Yang PT KAI sendiri memang belum mengatakan bahwa menutup secara permanen karena akses dari warga sekitar ini memang salah satunya ada di rel. Pasangan selebriti Rizky Bilyar dan Lesti Kejora diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait kasus DNA Pro. Rizky dan Lesti diperiksa terkait video saat mereka diduga menerima skoper uang dari Steven Richard. Pasangan selebriti Rizky Bilyar dan Lesti Kejora mendatangi Bareskrim Polri pada Rabu siang. Mereka memenuhi panggilan penyidik terkait kasus robot trading DNA Pro. Keduanya diperiksa sebagai saksi karena diduga menerima aliran dana dari co-founder DNA Pro, Steven Richard. Mereka pun membawa skoper uang yang diduga merupakan pemberian Steven. Rizky pun mengatakan siap mengembalikan uang tersebut. Sebelumnya, video Rizky dan Lesti yang diduga menerima skoper uang dari Steven viral di media sosial. Steven menyatakan uang dalam pecahan 100 ribuan dalam koper tersebut untuk anak Rizky dan Lesti, Leslar Al-Fatih Bilar. Meski sempat bingung, keduanya akhirnya menerima uang pemberian Steven tersebut. Sementara Steven Richard telah menjadi salah satu dari 12 tersangka dalam kasus robot trading DNA Pro. Ruko 4 lantai di Gunung Sahari, Jakarta terbakar. Sementara di Bendungan Hilir, seorang tukang sayur menjadi korban penjamretan seorang pria yang berpura-pura menjadi pembeli. Selengkapnya kami rangkum dalam berita pilihan hari ini. Kebakaran, pemadam kebakaran. Ruko Gunung Sahari 12. Ruko 4 lantai di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu pagi terbakar. Asap yang membumbung tinggi menyita perhatian warga dan pengendara yang melintas. Pemadam kebakaran yang turun ke lokasi sempat kesulitan memadamkan api. Akibatnya, 4 orang petugas sempat terjebak asap di dalam ruko. Petugas menggunakan mobil penyedot untuk membuang asap pekat dari dalam ruko agar bisa mencari titik api. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di lantai dasar ruko. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Seorang tukang sayur di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dijamret. Penjamretan ini terekam kamera pengawas kemudian viral di media sosial. Modus penjamretan, seorang pria mengendarai sepeda motor berpura-pura menjadi pembeli. Ia memesan lauk pauk kepada tukang sayur, namun ketika pesanan diambilkan, pria ini langsung menggasak tas korban kemudian tancap gas. Akibat penjamretan ini, korban kehilangan ponsel dan uang ratusan ribu rupiah.
Detik-detik evakuasi seorang ibu yang melahirkan seorang bayi di dalam bus viral di media sosial. Dalam video amatir, seorang suster membawa bayi yang baru saja dilahirkan dari seorang ibu bernama Elis dan langsung dievakuasi tim medis ke Rumah Sakit Hermina Bogor. Elis melahirkan di bus jurusan Tanjung Priuk Luwiliang dibantu penumpang lainnya. Saat ini, bayi dan ibunya dalam kondisi sehat dan dirawat di rumah sakit. Seorang tenaga kerja asing yang bekerja di sebuah perusahaan pembangkit tenaga uap di Kabupaten Nagan Raya Aceh viral di media sosial. Alasannya, ia menggunakan seragam milik militer. TNI Nagan Raya pun turun tangan menyelidiki masalah ini. Setelah diselidiki, Dandim 0116 Kabupaten Nagan Raya, Letkol Infanteri Tony Setio Widodo mengatakan, TK tersebut bukanlah anggota militer Cina, melainkan seorang pekerja teknis. Meski tak ada kaitannya dengan militer, Tony meminta TK asing tidak menggunakannya lagi. Usai 4 orang ditetapkan tersangka korupsi minyak goreng, pengusaha minyak goreng mengancam akan memboikot penyaluran minyak goreng curah. Informasinya satu lagi untuk Anda.